itu niatan iblis atau niatan Tuhan? Ya, dalam pelaksanaannya itu niatan setan. Tapi kan berarti setan sesuatu melaksanakan yang perintah sudah Tuhan. Dinaskan. Melaksanakan perintah Tuhan. Iya, berarti setan melaksanakan Ya, perintah Tuhan. Berarti Tuhan sama setan tim. Berarti Tuhan itu artinya Tuhan sama setan itu teamwork, tim kerja, mereka saling berkolaborasi. Itu konsep agama Islam itu. Ya, memang saya agama Islam kan. Nah, makanya saya itu bilang dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan takdir. Ada sebuah hadis, makanya Islam itu saya katakan ajaran sesat. Dengarkan. Di dalam agama Islam ada hadis yang mengatakan begini. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan. Tahu itu? betul, Tahu kan? betul. Artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Qadarullah katanya dalam bahasa Islam. Tahu? Jadi, jika ada orang berzina, jika ada orang mencuri, itu sudah dituliskan oleh Allah. Betul nggak? Dituliskan oleh Allah. Betul nggak? Betul, betul. Pertanyaannya, kalau dia melaksanakan apa yang tertulis, apa yang direncanakan Allah, bagaimana Allah minta pertanggungjawaban dari dia? Itu sama saja Allah itu gendeng gini. Loh, orang berzina, orang korupsi, itu kehendak Allah sudah dituliskan takdir itu. Bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban kepada orang yang memang Allah kehendaki itu? Sama seperti robot, saya bikin robot. Saya setel dia. Ini robot ini, kalau saya setel ketemu api, dia keluar air. Ini robot ini, robot pemadam kebakaran. Nah, giliran dia melaksanakan sesuai yang saya takdirkan, yang saya suratkan kepada dia, ketemu api, nyemprot air, memadamkan api. Saya ambil pukul-pukul, saya gebukin. Berarti saya begini, kenapa dia melaksanakan desain saya? Kenapa saya malah menghukum dia? Makanya dalam agama Islam, ketika ada orang berbuat dosa, berzina, itu rencana Allah. Nggak mungkin Allah menghukum dia di neraka. Orang Allah yang mendesain kok gimana? Ketika Allah menghukum orang ke neraka terhadap orang-orang yang berbuat dosa, sedangkan itu adalah keinginan dari Allah yang sudah direncanakan oleh Allah, maka Allah perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau di dalam Kristen agama gimana? Kristen nggak begitu. Dalam agama Kristen ada yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi makanya saya bilang tadi, pembakaran gereja, pembinasaan pemberitaan Injil itu kehendak si jahat. Tetapi hebatnya Bapa di sorga, dia sanggup merubah rancangan iblis itu menjadi jalan kebaikan. Dia tidak membiarkan rencana iblis itu berhasil. Orang ingin membinasakan gereja, orang ingin membuat gereja hangus, malah berdiri gereja yang besar. Artinya apa? Kehendak Bapa mengungguli kehendak setan. Bapa di surga membalikkan senjata setan itu makan dirinya sendiri. Keinginan setan supaya gereja lenyap, malah gereja makin besar. Begitu juga kalau kita berbicara salib. Salib itu adalah keinginan orang untuk membinasakan Yesus. Itu bukan keinginan Bapa di surga, tetapi justru ketika Yesus wafat di kayu salib, justru ketika Yesus taat sampai mati, salib itu menjadi lambang ketaatan dan kemenangan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang melihat Yesus kalah, tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Disitulah setan merasa dirinya malu. Disitulah setan dikalahkan. Dia tidak berhasil melenyapkan sang Mesias. Berarti Tuhan di Kristen itu belum tahu apa yang bakal terjadi, apa yang Sudah bakal tahu.
dikerjakan oleh makhluknya. Sudah Gitu. tahu, dia sudah tahu. Bahkan Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan disesah, disiksa dan disalibkan. Yesus tahu bahwa Begini, itu akan kalau terjadi. Tuhan Bapa sudah tahu, itu tahu dari siapa? Kalau Tuhan Karena sendiri dia tidak terikat merancang ruang atau dan tidak- waktu. Bapak di surga tahu karena dia tidak punya ruang dan waktu seperti kita. Dia tidak punya ruang dan waktu. Kalau kita terbatas oleh ruang dan waktu, makanya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalau Tuhan nggak ada waktunya dia. Makanya saya bilang keluarlah dari agama Islam. Karena dalam agama Islam itu ada konsep takdir. Artinya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Maksudnya sudah ditetapkan sama dia bahwa itu harus terjadi. Itu rencana dia. Sedangkan nubuat, Ya itu kan kemahatauan Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan apa sesuatu makhluknya yang bakal terjadi gimana kan berarti menunjukkan Allah itu maha tahu. Tapi kalau ya, tapi tahu nggak Anda implikasinya? Oke, siapa yang membuat iblis menggoda manusia? ya kalau secara takdir ya Allah. Oke, siapa yang membuat orang korupsi? Kalau secara takdir ya Allah semua. Berarti Kalau mereka bisa berdasarkan nggak dimintai Islam. pertanggungjawaban? Nah itu keabsolutan. Semua agama itu seperti itu. Makanya Kristen saya nggak juga begitu. Enggak, kalau Kristen enggak seperti itu. Berarti Tuhannya orang Kristen itu tidak maha tahu. Kenapa tidak mau tahu? Ya mau tahu lah gimana? Ya karena belum ini sih, belum sebelumnya, maksudnya sebelumnya tidak tahu yang bakal terjadi, apa yang bakal dikerjakan oleh makhluknya itu belum tahu. Karena belum Di menakdirkan. dalam makanya saya bilang segeralah Itu keabsolutan. keluar Saya dari juga agama Islam. Saya mengakui keabsolutan agama Islam juga seperti itu. Seperti Oke, Anda sudah absurdnya mengakui. agama Baik. Kristen juga seperti itu. Baik, agama Kristen tidak seperti itu. Begini. Iya, kalau Contoh. agama Kristen Tenang, tidak seperti tenang, itu, berarti tenang, Tuhannya tidak tenang. maha tahu. Kok tidak mau tahu dengar? Begini. Ya tidak Dengar maha ya. tahu lah karena belum menakdirkan apa yang bakal terjadi atau yang akan dilaksanakan oleh manusia itu dalam perjalanan hidup manusia belum tahu, Begini. belum ditentukan berarti belum tahu. Iya. Begini, bedakan antara menentukan apa yang akan terjadi di masa depan dengan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Anda bisa nggak membedakannya? Contoh begini. Besok akan terjadi kebakaran di rumah Anda. Itu saya sudah tahu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah besok saya yang membakar? Kalau saya yang membakar berarti itu adalah perbuatan saya. Makanya saya tahu besok rumah Anda akan kebakaran karena besok saya akan membakar rumah Anda. Nah, kalau dalam agama Kristen bukan seperti itu. Sudah tahu bukan berarti saya yang merancangkan itu. Gini, besok akan ada 2 orang jahat membakar rumah Anda. Saya sudah tahu itu bukan berarti saya yang merencanakan itu. Saya sudah tahu karena saya sudah datang ke masa depan. Saya sudah Kalau melihat sudah yang tahu, terjadi tahu di dari masa siapa? depan. Iya tahu dari siapa? Tuhan tahu dari siapa? Karena dia Kalau dia sendiri tidak terikat merancang, tidak ruang dan waktu. menakdirkan. Dia tidak terikat ruang dan waktu, Peang. Begini loh, bagi manusia itu terikat Ya, secara- ruang dan waktu. Maksudnya begini, kita ini mau datang ke besok nggak bisa. Besok itu harus kita tunggu matahari terbenam. Baru kita bisa datang ke hari besok. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Bagi Tuhan itu tidak ada besok, tidak ada kemarin, karena dia tidak terikat ruang dan waktu. Sulit nih, makanya saya bilang segeralah keluar dari agama Islam. Aduh, baiklah, kita sampai di sini dulu. Intinya Anda sudah mengakui ya bahwa dalam agama Islam itu absurd karena percaya dengan yang namanya qadarullah, takdir, betul? Betul. Oke. Artinya Anda sepakat bahwa di dalam agama Islam orang yang berbuat jahat
orang yang korupsi itu adalah takdirnya Allah, kehendaknya Allah, betul? Ya kalau berdasarkan ayat dan hadis juga ya seperti itu. Oke, menurut Anda bisa nggak mereka itu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan? Lah ini keabsurdan itu, makanya saya Bukan, saya tidak tanya absurd. Anda sudah katakan bahwa Islam itu absurd. Pertanyaan saya, bisakah dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat oleh Allah? ya sebenarnya kalau dipertanggungjawab ya salahnya yang menakdirkan. Nah, makanya saya bilang, kalau Allah meminta pertanggungjawaban atas orang yang korupsi, menghukum mereka dengan neraka karena mereka korupsi, sedangkan itu adalah rencananya Allah sendiri, sedangkan itu adalah takdirnya Allah sendiri, ketetapan Allah sendiri, maka segeralah bawa Allah ke rumah sakit jiwa. Nah itu, silakan ya. Kita lanjut dulu sama yang lain, oke? Oke, terima Lain kasih, waktu, terima kasih. ya. Ya.